Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajal hazna idza syi'ta salama ba'd. Akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang memudahkan kita hadir di tempat yang mulia ini. Selama ini kajian kita lebih banyak tematik ya Bu. Sekarang ini panitia minta kalau bisa ada kitab yang dikaji supaya lebih terarah ya Bu dan berkesinambungan. Alhamdulillah saya memilihkan kitab akhlak dan nilai-nilai Islam. Kitab ini menjadi panduan di perguruan tinggi Islam Madinah Munawwarah. Ya. Jadi kitab ini dikarang oleh dua doktor. Kemudian saya dikasih oleh penanggung jawab di Jamiah Islamiyah Madinah Munawwarah, Profesor Dr. Sultan namanya. Saya dikasih buku ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semuanya, terutama di dalam rangka meningkatkan kualitas akhlak dan nilai-nilai Islam di dalam diri kita. Kenapa pentingnya buku ini Ibu sekalian? Di dalam Islam itu hanya ada 3 Ibu. Ya, ada 3 bangunan. Kalau 3 ini terbentuk di dalam diri kita, maka berarti Islam kita sudah utuh. Kalau kemudian 3 ini ada yang kurang atau bopeng-bopeng, berarti bangunan itu tidak utuh. Ya. Itu Allah sebutkan pada ayat 24-25 surat Ibrahim. Ya, surat Ibrahim ayat 24-25 Allah katakan, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitan wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi idni rabbiha wa yadribullahu amsalil nasi la'allahum yatadzakkarun. Ya. Surat Ibrahim 24-25, yang ketemu itu ada mic-nya, bisa dibaca terjemahnya. Surat Ibrahim 24-25. Ibrahim 24-25. Jadilah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Nah, barakallahu di situ Allah menggambarkan kalimat thayyibah itu apa Ibu? La ilaha illallah. Kalau itu menancap dalam diri seseorang, maka dia ibarat satu pohon. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat sebagaimana riwayat Imam Bukhari, apakah pohon yang dimaksud dalam ayat ini? Ya Bu ya.
pada waktu itu ada anak muda, kira-kira umur 14 tahun, dia menangkap maksud pohon ini apa. Tapi dia tidak berani mengungkapkan karena di situ ada ayahnya, ada orang-orang tua yang senior dalam rombongan itu. Maka dia menahan diri tidak menyampaikan. Ya, sampai Rasulullah menjelaskan makna pohon di sini adalah pohon kurma. Ya. Kenapa pohon kurma, Ibu? Pohon kurma itu adalah pohon yang ramah lingkungan. Beda dengan sawit, Bu. Pohon sawit itu berapapun air hujan turun, dia tidak bisa menyimpan air. Diambil kebutuhannya, kemudian yang lainnya dilepas sama dia. Makanya orang-orang yang tinggal di lingkungan pohon sawit, apa Ibu? Panas. Karena pohon sawit tidak ramah lingkungan. Beda dengan pohon kurma. Berapapun ada hujan, dia bisa nangkap, disimpan untuk 2 tahun. Makanya ibu-ibu kalau ke Madinah, pergi ke kebun-kebun kurma, pasti akan ketemu rindang. Dan banyak air di situ, Ibu. Kan? Karena pohon kurma itu ramah lingkungan. Nah, orang mukmin itu harusnya begitu. Orang beriman ini harusnya ramah lingkungan. Ya. Sehingga kalau dia berada dalam satu lingkungan, orang-orang yang berada di lingkungan itu merasa senang semuanya. Karena dia orang baik. Ya. Dia baik buat dirinya dan dia baik buat orang lain. Itulah pohon kurma itu. Dan pohon kurma itu apa, Ibu? Kokoh dia. Makanya angin apapun sampai puting beliung pun dia nggak akan tumbang. Kalaupun belum puting sudah balik lagi dia. Begitulah orang mukmin ini. Dia kokoh tangguh. Tidak mudah stres, depresi, putus asa. Ibu, apalagi sampai majnun. Jangan sampai hilang keseimbangan. Tidak ada seorang pun dari kita itu nggak punya masalah. Ada nggak dari kita nggak punya masalah? Nggak ada. Ya, nggak ada. Karena memang hakikat hidup ini adalah untuk ujian. Kalau yang nggak ada ujian nanti di surga sana nggak ada ujian. Kan? Kalau di neraka itu semua siksaan tuh. Di dunia ini kadang senang, kadang susah, ya. Nggak ada orang senang terus, juga nggak ada orang susah terus. Itu kaidah hidup itu. Makanya bagaimana kita menghadapi kehidupan ini, ikutilah model pohon kurma ini. Tidak sampai tumbang dia. Kenapa? Harusnya kalau kita itu sadar ada nilai baik dalam hidup yang harus kita syukuri. Ada nilai yang menyebabkan kita goncang ataupun mengalami kesulitan atau disebut dengan musibah, ya kita sabar. Hanya ada 2 jalan saja. Ya, bersyukur kepada Allah kalau dapat nikmat, bersabar kalau dapat ujian. Dan itu harus tertanam di dalam diri kita. Supaya diri kita tangguh seperti pohon kurma. Luar biasa. Ya. Bolehlah ibu kurus. Ya, boleh ibu tinggal di kampung atau di mana lah itu. Tapi kalau tauhid la ilaha illallah itu menancap di dalam dirinya, dia nggak akan goncang. Ibu tahu orang-orang yang berada di negara-negara maju, ya, secara ekonomi tidak ada orang miskin di tengah mereka. Semuanya kaya. Ya. Lihat itu di Inggris gimana kawan. Ya, lihat itu di Australia itu, ya, kita nggak menemukan orang miskin. Kalau ada miskin, negara hadir untuk memberikan semua kebutuhannya. Coba itu kan. Makanya, tetapi apa yang terjadi dengan mereka itu? Karena mereka banyak yang jauh dari Allah, maka akan mengalami empty soul, kekosongan jiwa. Ya, ibu lihat kan ketika terjadi bencana Katrina atau kebakaran lautan atau apalah yang terjadi dengan mereka. Apa yang ibu dengar itu? Oh my God, baru manggil-manggil Tuhan.
Tapi Tuhannya siapa nggak jelas. Namanya God kan nggak jelas. Kalau nggak ya Allah baru jelas kan. Nah, ada nama itu Allah kan. Nah, makanya jangan tertipu dengan penampilan-penampilan seperti itu. Ya banyak orang itu secara materi itu sudah kategori mewah. Tapi itu kan hanya untuk kebutuhan apa? Jasmani. Rohanimu gimana? Kan? Karena kekuatan orang itu apa, Bu? Di rohaninya. Bahkan para ilmuwan itu mengatakan hartamu, kekayaanmu, semua kebutuhan fisikmu itu cuma 20%. 80% di mana, Bu? Di rohani. Kalau rohani itu tidak terpenuhi, kira-kira goyang nggak itu orang? Goyang. Makanya ada ibu-ibu di Lampung udah punya 350 outlet restoran. Kalau 350 itu kira-kira kaya nggak, Bu? 350 outlet restoran. Anaknya 2 masih kecil. Diuji oleh Allah, suaminya tertarik dengan perempuan lain. Sehingga goyang dia. Nggak tahu merasa dikhianati atau apalah itu kan. Goyang dia. Sampai jatuh semuanya. Habis ludes 350 restorannya, Ibu. Bahkan dia bilang utang sampai 500.000. Bahkan, Bu, sempet apa, Bu? Nggak mandi seminggu baru mandi. Ya, Bu. Goyang dia. Yang terkena apa? Mental. Nah, insya Allah ibu-ibu kan nggak ngalami kayak gini, Bu, ya. Kalaupun ngalami, ini kecil sebetulnya. Kalau udah urusan dunia itu kecil, nggak usah terlalu sampai seperti ini. Ya, kapan dia sadar? Ya, ketika didatangin oleh temennya, sempat dia ditampar sama temennya itu supaya dia sadar. Akhirnya dibawa ke pengajian. Nah, di pengajian itu kemudian kebuka pikiran. Ya. Makanya Nabi mengatakan pengajian ini, Bu, taman-taman surga. Ya, Bu, tapi jangan datang ke pengajian untuk cari hiburan. Karena di kita itu kalau pengajiannya banyak ketawanya, itu baru namanya pengajian. Padahal di pengajian itu yang penting apa, Ibu? Ilmu, bukan ketawanya. Ya. Makanya disitulah pentingnya. Kenapa? Karena ilmu itulah yang akan membimbing kita seperti cahaya, menunjukkan tempat-tempat yang benar, mengarahkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu, ya. Nah, karena itu Barakallahu, perhatikan ayat tadi itu, kita digambarkan oleh Allah seperti pohon kurma. Maka ibu-ibu ingat, jangan mudah tumbang, jangan mudah stres, depresi. Ya. Terus bagaimana caranya, Ibu? Ibu, itu Ibu, apa kata Allah? Kalau sudah iman masuk ke dalam jiwa orang itu, maka dia akan membuat satu kekuatan, namanya Bu, kalau namanya pohon apa, Ibu? Akar. Dia punya akar yang kokoh. Akar inilah keimanan itu. Makanya kalau iman itu bagus, dia nggak mudah tumbang dia. Dan bagaimana iman itu supaya meningkat, Ibu? Dengan ketaatan. Semakin iman Ibu mendorong diri Ibu berbuat ketaatan, Ibu akan semakin kokoh imannya. Karena iman itu apa, Ibu? Dinamo penggerak. Ya, iman itu apa, Bu? Dinamo penggerak. Makanya orang kalau imannya lemah, daya dorongnya lemah dia. Kan? Mau ini malas, mau itu lesu, ya, Bu. Mau sholat malas, mau ngaji ngantuk. Nah, begitulah orang-orang iman lemah itu kan. Ya. Bahkan tidak jarang mulutnya pun nggak bagus. Kalau mulut ini tidak bagus, ini gambaran apa? Ekspresi dari kalbu yang nggak bagus. Ibu lihat orang itu, Ibu, jangan hanya lihat penampilannya. Kalau dia diam, tidak bisa dinilai. Tapi kalau dia ngomong, baru kita tahu siapa ibu itu. Kan? Kalau ngomongnya itu bagus, mengarah ke arah Allah, mengarah kepada kebenaran, ini berarti dia bicara dari apa, Bu? Dari imannya. Tapi kalau dibicarakan jam tangan, rumah bagus, mobil bagus,
urusan dolar, urusan duit, ya Bu. Nah, ini orang bukan dari imannya itu, dari apa Bu? Dari kehidupannya. Ya, bukan ekspresi keimanan itu. Ya. Makanya Allah mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salih wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih bagus ucapannya daripada orang yang menyeru ke jalan Allah? Ibu aja orang ke jalan Allah, ibu ke pengajian, ibu aja orang-orang itu benar. Itu adalah yang terbaik dalam hidup ini. Ya, mengajak orang kepada Allah, kepada kebaikan. Kemudian nggak cukup dia mengajak, tapi dia buktikan, dia contohkan itu. Makanya hari ini Bu, yang hilang apa Ibu? Keteladanan. Ya, banyak orang tua kepingin anaknya benar. Banyak orang tua kepingin anaknya jadi anak soleh dan musleh. Banyak orang tua yang begini begitu. Kepingin anaknya itu sholatnya benar, baca Qur'annya benar. Tapi orang tuanya nggak pernah nunjukin. Nggak jadi contoh. Ya, anaknya disuruh sholat tapi nggak sholat. Anaknya suruh ngaji tapi dia nggak ngaji. Gimana anaknya akan ikut Ibu? Kira-kira kalau ada bapak yang tukang ngerokok, anaknya lihat nih bapak tukang ngerokok nih. Terus bapaknya bilang sama anaknya, nak, kamu jangan ngerokok ya. Kalau kamu ngerokok, bapak nyonyoskan itu rokok di mulutmu. Kan ada orang tua gitu ya. Di depan bapaknya nggak ngerokok, nggak berani dia. Tapi di belakangnya dia akan ngerokok. Wong bapakku ngerokok. Makanya 1000 ucapan akan kalah dengan 1 apa Bu? Contoh. Makanya kalau ibu-ibu mau ingin keluarganya harmoni, anaknya benar, kasih contoh yang benar. Kan? Baik bicaranya, perilakunya, ya Bu, hubungannya kepada Allah. Nah, itu akan ditentukan oleh Bu keimanan itu yang ada di dalam kalbu ini. Makanya iman ini harus dikuatkan terus. Ya. Coba Ibu lihat ukuran iman yang Allah sebutkan pada surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Surat Al-Anfal 2 sampai 4 dibaca. Ya. Orang-orang yang beriman adalah yang mereka apabila disebut nama Allah mereka percaya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka tambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang yang melaksanakan sholat dan menyimpangkan sebagian dari rezekinya yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Ada 5 di situ. Ukuran orang beriman kata Allah ada 5 di situ. Kalau kita praktekkan 5 ini, saya yakin iman kita pasti kokoh, pasti kuat. Ibu, pertama apa? Hatinya selalu terpaut dengan Allah. Ya, ketika dapat senang, alhamdulillah. Ketika dapat kesulitan, dia kembali kepada Allah. Ya Allah, aku sedang mengalami kesulitan, mudahkan ya Allah. Karena Allah janji, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Satu kesulitan, ada 2 kemudahan yang Allah janjikan. Makanya kembalilah kepada Allah dulu. Ini banyak orang ketika diuji sakit, yang diingat apa? Obatnya apa? Dokternya siapa? Rumah sakitnya mana? Allahnya nggak diingat sama dia. Kira-kira benar nggak orang seperti ini? Berarti dia menangani masalah sakitnya hanya dengan cara yang ditempuh oleh manusia, nggak melibatkan Allah SWT. Makanya disinilah kesadaran iman itu menjadi penting. Apa saja yang kita alami, kaitkan sama Allah. Makanya cara Rasulullah bagus sekali.
Mau makan, diajarin bismillah. Ya kan? Habis makan, alhamdulillah. Mau kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Bu, mau keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Naik kendaraan, subhanalladzi sakhrana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Sampai mau berhubungan suami istri, ada doanya enggak? Ada tuh. Bismillahi, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Mau tidur, mau bangun tidur, semua dikaitkan sama Allah oleh Nabi Muhammad SAW. Nah itu jangan lupa dipraktekin. Ibu nggak ada kaca nih Bu, aku cantik amat ya. Terus pegang-pegang begini, terus kasih lipstik, kasih apa? Iya Bu. Terus doanya lupa. Apa doanya? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqin. Ya Allah, engkau telah baguskan tampilanku, maka baguskanlah apa? Akhlak. Kan? Karena apa Ibu? Tampilan ini hanya terlihat dohirnya saja. Berapa tadi Bu? 20%. Tapi eksternalnya itu, dalam dirinya itu, ya Bu, akhlaknya itu, karakternya itu menempati 80%. Ya, makanya disitulah pentingnya menyadari bagaimana kita selalu terhubung sama Allah. Yang kedua, orang beriman itu selalu terhubung dengan Al-Quran. Jangan jauh dari Al-Quran Ibu. Ibu pusing, ibu ada masalah, nggak ada masalah. Ya Bu, baca Quran. Karena ini cahaya ilahi. Karena dengan ibu baca Quran, ibu akan apa? Tercahayai. Ibu akan merasa tenang. Ya, jangan ada hari tidak baca Quran. Ibu usahakan selalu bisa baca Quran. Lumayanlah one day one juice. Kalau imannya meningkat, tambah lagi. Ya Bu, 2 juz, 3 juz, 5 juz. Maksimal sehari 10 juz. Maksimal. Ya Bu, kalau bisa. Ada ibu-ibu minta konsultasi sama saya. Umurnya kira-kira 65. Ustaz, bisa konsultasi? Bisa. Di daerah saya pedalaman Solo Bekasi. Ya Bu, apa bisa dibantu Bu? Ada lelaki yang minat sama saya Pak Ustaz. Saya dalam hati benar nih laki. Ibu ini umur 65 loh. Ada laki yang masih mau Ibu. Dalam hati saya, jangan-jangan ibu ini ada kelebihannya. Ya, mungkin dia banyak sedekah, mungkin banyak qiyamul lail, mungkin suka banyak baca Quran. Ya Bu. Kok sampai ada lelaki yang mau sama ibu-ibu umur berapa? 65 tahun. Terus saya tanya sama ibu itu, ibu punya suami? Enggak, udah meninggal Pak Ustaz. Pertanyaan saya, mana yang lebih soleh? Suami ibu yang sudah meninggal atau calon yang minat sama ibu ini? Oh itu Pak Ustaz, suami yang sudah meninggal itu soleh, Masya Allah. Kata ibu ini. Terus saya bilang, Bu, perempuan itu akan bersama dengan lelaki yang terakhir. Makanya kalau seorang janda, suaminya meninggal, kalau mau nikah lagi, pertimbangannya apa? Harus dapat suami yang lebih soleh. Jangan dibawanya. Kenapa? Dia akan bersama dengan suami yang terakhir. Ya. Apa kata ibu ini? Kalau gitu nggak jadi Pak Ustaz. Nggak mau itu ibu itu. Ya. Itu daya pikat itu Bu. Kesalehan itu. Ya. Ada juga bapak-bapak jenderal cerita sama saya. Saya tanya, kok bisa bapak ini sekarang rajin ke masjid? Kan? Begini Pak Ustadz, saya ditinggal istri saya meninggal dunia. Saya goyang 3 bulan. Saya keliling komplek ke kanan, ke kiri, lihat kayak linglung begitu. Jenderal ini Bu, 3 bulan, ya. Dia nggak bisa melupakan kebaikan istrinya itu. Kalau Habibie kan bilang ketika ditinggal Ainun, Abu bilang, roh apa separuh roh gua lepas ya kan, separuh jiwa gua lepas. Nah, itulah pengaruh kesalehan. Makanya saya selalu ingatkan sama ibu-ibu,
tundukkan suamimu dengan kebaikan. Bukan cuma suami, manusia nih. Tundukkan manusia itu dengan kebaikan. Kan? Nah, warahmatullahi. Akhirnya kata si jenderal ini, setelah 3 bulan saya waktu pulang ke rumah pas adzan zuhur, suara hati saya bilang, penuhin tuh sholatmu itu. Setelah itu saya sholat sampai sekarang, Pak Ustaz. Dan beberapa waktu lalu bapak ini dikirim oleh Allah istri baru. Nikah lagi, ya. Tapi kemudian dia tetap rajin ke masjid, cakep ya. Nah itu pengalaman orang, Bu ya. Makanya yang kedua, Bu, jangan jauh dari Al-Quran. Dan kita udah lihat itu banyak sekali, ya. Suami itu menjadi terikat hatinya karena istri yang suka baca Quran itu. Ya. Itu luar biasa, Bu. Karena orang kalau suka baca Quran, tandanya apa itu? Imannya hidup dia. Kan? Makanya jangan lupa ibu-ibu, banyak baca Quran. Yang ketiga apa? Tawakal. Hidup ini harus tawakal. Tawakal itu apa, Bu? Usaha maksimal, pasrah kepada Allah. Lihat orang-orang itu, kebanyakan itu, Ibu. Sekarang udah mulai banyak di Bekasi apa itu? Berangkat jam 4 pagi. Anaknya masih tidur. Sebelum subuh, Bu, sudah berangkat ya. Untuk menghindari macet. Pulang-pulang jam 9 malam, 10 malam, anak-anaknya sudah tidur. Ya, Bu. Sampai suatu kali ada anaknya yang kelas 1 SD ngomong sama ibunya, Bunda, ayah mana? Kok nggak pernah dampingin adik waktu sekolah? Kau nggak bisa nganterin adik waktu sekolah. Kata ibunya, ayahmu tuh nak setiap hari itu kerja untuk nyari nafkah. Nanti buat kita supaya punya rumah, nanti punya mobil, biar jalan-jalan. Untuk masa depanmu, nak. Karena ayahmu itu setiap hari, setiap jam digaji 40.000. Anak ini nggak paham masa depan. Dia paham cuma 40.000. Dia dengar 40.000. Dia kumpulin duit jajannya sampai dapat 20.000. Dia datang sama bundanya, Bunda, ini adik punya uang 20.000. Tolong sampaikan sama ayah. Adik kepingin beli, waktunya ayah setengah jam saja. Coba. Nangis itu ibunya. Ketika saya sampaikan sama bapaknya, nangis juga bapaknya itu. Karena anak itu nggak cukup cuman fulus. Dia butuh apa? Perhatian, pendampingan, kan gitu ya. Nah itu makanya kalau cari nafkah, usahakan tidak lebih dari maghrib. Pagi bergerak, maghrib sudah pulang. Lihat tuh, burung, ayam, bebek, kambing, makhluk-makhluk Allah pagi bergerak, maghrib sudah pulang. Ibu tahu walet itu sejauh mana dia melangkah cari nafkah, maghrib sudah pulang. Ibu, tidak ada burung maghrib masih keluyuran kecuali burung hantu. Ya, Bu. Ya, kelelawar. Makanya jangan kalah tuh sama makhluk-makhluk Allah itu. Bergerak mencari nafkah, maghrib sudah pulang. Tawakal sama Allah. Nah, dengan pola itu hidup akan menjadi apa, Bu? Tentram. Ya. Nah, apa tadi? Mereka bertawakal kepada Allah. Apa Bu tawakal? Usaha maksimal, pasrah kepada Allah. Ibu untuk menjaga kesehatannya, ibu makan yang bergizi, ibu olahraga, ya Bu. Setelahnya pasrah sama Allah, ya Bu. Makanya tawakal ini adalah kata kunci juga dalam hidup. Ada orang kerjanya doa terus, tapi nggak kerja-kerja. Ini bukan tawakal namanya nih, tawakul. Bukan tawakal tuh, kan? Oke, itu yang ada di dalam jiwanya orang beriman itu, Bu. Allah ungkapkan ada 3 itu. Yang nampak apa? Yang keempat, dia menjalankan sholat. Aneh kalau ada orang ngaku beriman tapi apa? Nggak sholat. Imannya apa itu? Ya, makanya sholat itu kata Nabi ibarat apa, Bu? Tiang bagi bangunan itu. Kalau nggak ada tiangnya gimana? Roboh lah bangunan itu. Makanya mereka akan nampak apa, Bu? Dari sholatnya. Terus yang kelima, ya 4 sholat. Yang pertama, kalau bunyinya terkait sama Allah.
Yang kedua, selalu bertemu Al-Quran. Ingat, baca Quran. Yang keempat, yang ketiga, tawakal kepada Allah. Ini ada orang beriman nih. Yang keempat, menegakkan sholat. Ya, menjalankan sholat. Itu, Bu. Terutama sholat apa, Ibu? Asar dan subuh. Kenapa, Ibu? Disaksikan oleh malaikat. Ya, malaikat itu datang waktu asar, jaga kita semua nih, Bu. Ya akan jaga kita sampai subuh. Gratis loh, Bu, nggak perlu bayar. Ya, supaya apa? Ibu dilindungi dari godaan setan, dikawal oleh malaikat, Ibu, oleh Allah. Kalau enggak ada seorang pun yang selamat dari godaan setan, Ibu. 24 jam setan itu. Dan setannya manusia dan jin. Yang satu kelihatan, satu nggak kelihatan. Siapa yang mampu menghadapi kekuatan setan? Kalau kita nggak ditolong sama oleh Allah, dikawal dengan para malaikatnya, sudah nggak ada orang satupun yang selamat, Ibu. Ya, makanya malam dijaga oleh malaikat kita sampai subuh. Ya, Bu. Makanya jangan lupa itu sholat asar itu ada dalam surat Al-Baqarah 238. Coba lihat tuh. Jaga sholatnya terutama sholat asar. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surat apa? Al-Baqarah 238. Adalah sebuah sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dan khusyuk. Apa sholat wusta itu? Asar. Makanya jangan sampai kelewatan sholat asarnya. Karena dihadiri oleh malaikat mengawal kita sampai waktu subuh. Subuh itu pada surat Al-Isra 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Ya. Al-Isra ayat 78. Al-Isra ayat 78. Surat ke-17 ya? Ayat 78. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Tuh, subuh disaksikan oleh malaikat. Hadirlah malaikat yang malam menjaga kita, kemudian datanglah malaikat siang. Ketemu di waktu subuh itu, Bu. Yang satu naik ke atas lapor, yang satu menjaga kita sampai salat asar. Ketemu asar, yang ini naik, yang asar jaga malam. Kata Nabi, ya taqabu alaikum malaikatul laili wan nahar. Kalian itu dijaga oleh malaikat malam dan malaikat siang. Itu ketemunya itu. Makanya para suami bukan kewajibannya cuma ngasih nafkah zahir dan batin. Ya, apa kewajiban suami, Bu? Surat Thaha 132. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Wal akhibatu littaqwa. Ini biar para suami tahu itu. Ya. Punya istri, punya anak, bukan cuma dikasih makan, kasih tempat tinggal. Ya, Bu. Lebih daripada itu ayatnya, Ibu. 132 surat Thaha. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Waalaikumsalam. Makanya, para suami, kamu nggak perlu takut rezekimu. Allah yang ngasih rezekimu itu. Yang penting kamu aja itu keluargamu sholat. Ya. Yang aneh ada ibu-ibu
dengar adzan subuh, suaminya diselimutin. Bukan dibangunin, diselimutin. Setan nih perempuan kayak gini nih. Bukan dibangunin istrinya, suaminya. Masjid, malah diselimutin. Ya Bu, nanti suaminya kerja, pas zuhur, dia SMS, sayang, jangan lupa makan. Lah, makan diingetin, bukan sholat. Ini perempuan-perempuan nggak ngaji kayak begini nih Bu. Ya Bu. Makanya bikin komitmen suami istri sehidup sesurga. Ya Bu. Jangan sehidup semati. Kalau ibu mati kawin lagi dia. Tapi kalau hidup sehidup sesurga dia akan bertahan. Kan? Nah yang aneh. Kita lihat ibu-ibu tuh nonton sinetron bisa nangis dia. Tapi sholat nggak bisa nangis. Baca Quran nggak nangis. Ibu, kapan ibu-ibu kalau sholat nangis? Kapan ibu-ibu kalau sholat nangis? Ada 3. Saya akan nangis ibu ini kalau ada 3 ini. Ya, mudah-mudahan jangan ada ibu-ibu di sini nih. Pertama, kalau sakit, kena kanker, kena tumor, ya Bu. Kenapa? Jantung lemah, apalah namanya penyakitnya Bu. Oh nangis ya Allah, mau sembuhkan ya Allah. Jadi nangisnya ada maksudnya, ya Bu. Atau yang kedua karena banyak utang, nangis terus supaya nyelesain utangnya Bu. Yang ketiga suaminya kawin lagi. Waduh nangisnya terus-terusan itu kan. Nah ibu-ibu nangisnya karena itu Ibu. Nangis murni karena Allah, rindu sama Allah, karena cinta sama Allah, kan? Barakallahu. Makanya orang yang menangis karena Allah tidak tersentuh api neraka kata Nabi. Kan? Saya mau tanya, kira-kira air mata ibu-ibu sama bapak-bapak banyakkan mana? Kenapa? Kenapa? Hah? Gitu. Ya. Emosi perempuan lebih dominan, ya Bu. Makanya jangan nangis kalau tidak karena Allah, Ibu. Pantangan. Kalau bisa Bu, pantangan. Jangan nangis kecuali karena Allah. Dan menangis itu ada 10 macam. Ibu-ibu paling tahu itu. Kenapa anak kecil tuh nangis anak ibu itu? Mungkin karena lapar, mungkin karena kurang apa? Kurang kasih sayang, ya Bu. Mungkin karena Pak, mungkin karena dia lagi sakit perut atau apalah. Ya Bu, ibu paling paham tuh. Tapi nangis yang paling sehat adalah nangis karena Allah. Air matanya hangat, Bu. Beda. Orang yang nangis karena Allah itu akan menjadikan matanya sehat. Kan? Subhanallah. Barakallahu. Jadi itu yang keempat, tandanya orang beriman. Yang kelima tadi Bu, suka berinfak. Paling tidak yang wajib lah. Ya Bu. Infak yang wajib bagi suami memberikan infak kepada istri dan anaknya. Kan? Bagi mereka yang memiliki harta sudah mencapai nisabnya, maka dia keluarkan zakatnya. Ya Bu. Makanya kata Rasulullah dari riwayat Muslim, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar kamu infakkan di jalan Allah. Dinarun anfaqtahu ala miskin. 1 dinar kamu buat bantu orang miskin. Dinarun anfaqtahu fi imra'atika afdaluha alladhi anfaqta fi imra'atik. 1 dinar kamu keluarkan untuk menafkahi istrimu. Ya. Maka dari 3 jenis infak itu yang terbaik yang mana kata Nabi? Yang kamu berikan buat istrimu. Karena itu wajib. Gitu. Ya. Yang pertama, kedua itu sunnah. Yang kedua, yang ketiga apa? Wajib itu. Menafkahi istri itu. Ya. Nah, ala kulli hal barakallahu, itulah iman Ibu. Nah, iman itu kalau menancap di dalam diri seseorang, maka dia seperti akar bagi pohon kurma itu. Kuat dia, kokoh dia. Ibu praktekin tuh ayat itu Bu. Saya yakin iman kita pasti bagus. Ya. Selalu terhubung sama Allah, selalu terkenal Al-Quran. Bu, tawakal, jalanin sholat, suka berinfak. Ya, insya Allah hidup Ibu akan tegar
apapun yang terjadi. Ya Bu, benar nggak itu 8 orang yang ditersangkakan oleh Kapolda itu, dia kuat menghadapi semua keadaan itu? Wallahu a'lam. Kalau mereka penuhi ini 5 ini, insya Allah akan tangguh. Ya, insya Allah akan tangguh. Ya, kekuatan itu di mental itu, Ibu. Mental itu ada 5 tadi itu. Kan? Maka apapun boleh terjadi dalam hidup ini, selama kita masih punya 5 pegangan tadi itu, Ibu. Ya, itu Ibu pegang itu dalam hidup. Oke, ya. Terus yang kedua, tadi kembali kepada gambaran orang mukmin itu seperti pohon kurma. Iman itu seperti apa? Akar yang kokoh kan. Udah disebutkan 5 Bu ya. Nah, yang kedua adalah ibadah kepada Allah. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surat Al-Bayyinah yang kelima. Ya. Al-Bayyinah ayat yang kelima. Ya. Al-Bayyinah ayat yang kelima, kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Al-Bayyinah ayat yang kelima. Memang kedengarannya apa? Apa? Iman. Kan yang pertama iman itulah akar, seperti dalam pohon kurma itu akarnya itu iman. Iman tadi ada 5 unsurnya tadi kan? Apa? Islam 3, Islam ada 3 itu. Kandungan Islam 3, ada iman. Iman tadi ada unsurnya 5 tadi kan? Yang kedua ada ibadah. Islam itu unsur 3, kedua apa? Ibadah. Ayat kelima, Al-Bayyinah ayat kelima. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Bu, menyembah itu artinya apa? Ini bahasa Hindu. Menyembah itu bahasa Hindu. Harusnya kita gunakan bahasa beribadah. Ya Bu, hidup kita itu untuk beribadah. Buat apa Ibu menikah? Ibadah kepada Allah. Buat apa Ibu pakai jilbab? Ibadah kepada Allah. Buat apa Ibu pakai lipstik? Kalau di rumah untuk ibadah, kalau di luar enggak, Bu. Ya. Wow. Maka hidup ini semuanya untuk, makanya jangan melangkah kecuali untuk beribadah. Tadi Ibu berangkat pengajian, saya yakin mandi kan Ibu. Mandi ada 2, mandi hanya untuk segar, enggak ada pahalanya. Tapi ketika Ibu mandi tadi, niatkan untuk supaya ibadah taklimnya itu nggak ngantuk, supaya segar, maka mandinya Ibu itu menjadi ibadah. Apa yang membedakan Bu mandi segar sama mandi ibadah? Bu, niatnya. Ya. Kalau Ibu makan, nanti makan siang Ibu makan, kalau hanya untuk Ibu kenyang nggak ada pahalanya, bukan ibadah itu. Tapi ketika Ibu makan supaya Ibu kuat di dalam menjalankan tugas hidup ini, ya, dalam melaksanakan taat kepada Allah, maka itu bernilai ibadah. Begitulah suami keluar dari rumah, dia mencari nafkah. Kalau niatnya dia cari halal untuk menghidupi keluarganya, maka dia menjadi ibadah. Ketika Ibu menikah dari awal qabiltu, ya Ibu terima semua apa kelebihan dan kekurangan suaminya. Ya Bu, semua karena Allah mengikuti syariat Rasulullah, maka itu termasuk Bu ibadah. Jadi ibadah itu 2 kuncinya Ibu. Ibadah itu 2 syaratnya Ibu. Pertama, ikhlas karena Allah, niatkan karena Allah.
Yang kedua, mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Ya, Bu. Nah, itulah yang dikatakan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Semua kita lakukan karena Allah dan semua gerakan kita lakukan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Itulah namanya ibadah. Ya, Bu. Dalam menjalankan hidup ibu dengan suaminya, dengan anaknya, kadang tertawa, kadang menangis. Ya, Bu. Kalau itu yang terjadi karena Allah, semua bernilai ibadah. Terus kalau bernilai ibadah, apa yang perlu dikhawatirkan? Apa yang perlu disedihkan? Ya, Bu. Kalau memang itu bernilai ibadah, luar biasa. Ya. Tidak ada waktu dalam hidup kita kecuali untuk ibadah kepada Allah. Ya, Bu. Makanya pada surat Al-Hijr ayat yang terakhir, surat Al-Hijr ayat yang terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, Bu. Al-Hijr ayat yang paling terakhir. Ayat yang paling terakhir. Ayat terakhir. Paling terakhir. 99. Ini sembahlah lagi Ustaz artinya. Semuanya gitu. Jadi diganti saja beribadah. Iya. Beribadahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Ya, ibadah itu sampai kapan, Bu? Sampai mati. Ada ibu bertanya, Ustaz, saya diuji terus. Sampai kapan? Sampai mati, Bu. Ya, Bu. Karena itu ibadah. Bersyukur itu ibadah, sabar juga ibadah. Meleknya ibadah, tidurnya ibadah. Itu seluruh hidupnya, Ibu. Kan udah dijelaskan waktu itu pada ayat 162 surat Al-An'am. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan? Al-An'am 162. Makanya ibu-ibu jangan ngomong samanya, sayang, hidup matiku untuk kamu, sayang, lebay. Hidup mati kita untuk Allah, Bu. Lebih banget. Kamu? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Nah, itu harus tertancap, Bu, di dalam diri kita, Ibu. Makanya Allah gambarkan pohon kurma itu kalau imannya kuat, kokoh, maka ibadahnya akan naik terus ke atas. Ya, Bu. Jangan pernah berhenti beribadah. Ya, jangan pernah give up dalam beribadah. Terus beribadah. Tadi saya bilang, Bu, sampai mati. Ya. Kalau udah meninggal dunia, selesai ibadahnya. Makanya nanti di surga nggak ada sholat, nggak ada baca Quran, nggak ada yang lainnya. Semuanya senang-senang semua di surga itu. Ya, Bu. Semua senang-senang saja. Nggak ada capek, nggak ada apa, Bu. Semua senang-senang saja. Nikmat semuanya. Ya, Bu. Cuman mencapai ke sana itu gimana itu? Ah, lewat ibadah ini. Ibadah yang benar tuh. Subhanallah. Makanya Nabi Muhammad tidak pernah apa, Ibu? Libur ibadah. Tapi ibu-ibu dikasih oleh Allah libur. Keren banget ibu-ibu. Jadi ibu-ibu disayang sama Allah luar biasa. Ya, Bu. Kalau menstruasi kan libur. Kalau lagi nifas kan libur. Itu hadiah dari Allah. Ya, berarti apa? Allah itu sayang sama ibu-ibu. Kan? Masalahnya ibu-ibu sayang nggak sama Allah. Ya. Makanya kata Nabi,
Al-mar'u ma'aman ahabba. Ya, seorang akan bersama dengan yang dia cintai. Ibu kalau cinta kepada Allah nanti ketemu di surga. Ibu kalau cinta sama Muhammad nanti ketemu di surga. Ibu kalau cinta sama para sahabat nanti ketemu di surga. Ya Bu, maka cintailah orang yang benar itu. Nah, barakallahu jelas Bu ya, poin kedua jelas Bu ya, bahwa pohon kurma itu batangnya menjulang ke atas, gambaran daripada ibadah. Dan kalau ada orang masalah dalam ibadahnya, ibu pastikan ada masalah dalam keimanannya. Kok ada perempuan keluar rumah nggak pakai jilbab? Pasti ada masalah dalam keimanannya. Kok ada bapak-bapak senangnya korupsi aja itu? Ya Bu, negaranya saya jebol loh, digosip terus. PPATK menyebut dalam setahun dari 2024 sampai 2025 uang negara yang dikorupsi 994 triliun. Gimana nggak jebol negara ini, Bu? Ya, Bu. Banyak apa? Banyak tikusnya. Ya, luar biasa. Nah, Bu, kalau orang bermasalah dalam hidupnya, pasti ada masalah dalam imannya, Ibu. Ya, makanya itu ada satu aksiomatik, satu kepastian. Ya, perbaikilah iman kita, bangunlah ibadah yang benar kepada Allah, dan orang tidak bisa melihat tahajud ibu seperti apa, duit ibu yang halal atau haram orang nggak pernah tahu, Ibu. Ya kan? Urusan hidup ibu orang kita nggak tahu, orang nggak tahu. Tapi yang ketiga ini, yang orang tahu ini, Ibu. Ya, kalau pohon kurma tadi apa, Bu? Akarnya iman, batangnya ibadah, terus apa, Bu? Buahnya itu kurma. Bu, kurma itu, Ibu, bukan cuma manis. Dalam jurnal American Scientist, lembaga penelitian Amerika, menemukan tidak ada buah yang mengandung seluruh unsur vitamin seperti buah kurma. Cuman sayangnya ini kita makan kurma kalau Ramadan. Ya. Kalau bisa, makanya puasa ya. Makanya kalau bisa pengajian itu yang goreng-gorengan ganti semua itu pakai kurma aja. Ya Bu, sehat itu Ibu. Ya, ya Bu. Jadi apa Bu? Kurma itu sehat dan itu gambaran apa Ibu? Representasi daripada akhlak yang mulia. Ya Bu. Itulah Islam. 3 aja isinya Ibu. Iman, ibadah, dan akhlak yang mulia. Iman kita orang tidak pernah tahu Ibu. Sekuat apa iman kita? Kayak gunung, kayak apa, nggak tahu orang. Ibadah kita pun orang tidak tahu Ibu. Masing-masing tahu tentang dirinya sendiri, bukan? Tapi akhlak, nah ini yang akan bisa dinilai sama orang. Ya Bu. Nah ini menyangkut masalah tema kita bagian yang ketiga Ibu. Ya, insya Allah kita butuh 33 pertemuan. Baru selesai nih Bu. Ya. 33 pertemuan dalam membangun apa Bu? Akhlak mulia. Ya. Kata Shauki Beg, seorang penyair dari Mesir, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Suatu bangsa itu bisa diukur dari akhlaknya. Bila akhlak bangsa itu hancur, maka hancurlah bangsa itu. Ya Bu. Makanya akhlak menjadi ukuran. Bukan cuma bangsa, pribadi, rumah tangga, masyarakat, bangsa. Semua diukur kenapa Bu? Akhlaknya. Kenapa para koruptor itu banyak di negeri kita? Berarti akhlak bangsa kita banyak bermasalah. Kenapa penjara-penjara itu penuh dengan apa Bu? Penenggak-penenggak narkoba itu. Banyak kan anak muda itu Bu. Penjara-penjara itu penuh dengan anak muda narkoba itu. Kenapa? Ada masalah dengan akhlak mereka. Ya Bu. Kenapa sekarang anak-anak muda kok cenderungnya malah ke LGBT?
hubungan sesama jenis. Binatang saja nggak melakukan itu. Dan paling banyak di mana ini LGBT? Di Jawa Barat. 308.000 yang terlibat LGBT di Jawa Barat. Padahal Jawa Barat ini kan wilayah umat Islam terbanyak di Indonesia. Kan? Berikutnya mana? Jawa Timur. Bu, di Jawa Barat itu pesantren paling banyak di Indonesia itu ada di Jawa Barat. Berikutnya Jawa Timur. Ada 300.000 LGBT. Terakhir di mana, Bu? Di Sumatera Barat. Benteng umat Islam itu ada 80.000 yang terlibat LGBT di Sumatera Barat itu. Ya, pastilah. Pasti. Enggak disebut di data itu enggak disebut. Ya. Yang disebutkan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI. Blok M masuk DKI. Baru Sumatera Barat tuh. Kan? Bu, jangan kita remehkan. Kalau kita tidak menangkal itu, mereka akan masuk ke keluarga kita. Ya? Itulah mungkar. Harus ditutup semua pintunya mungkar itu kan. Mau narkoba, mau korupsi, mau LGBT, semua kemungkaran harus ditutup. Kalau enggak, mereka akan merambat ke kita, ke keluarga kita. Ya. Begitu Ibu. Makanya akhlak ini akan menentukan kualitas apa Bu? Suatu bangsa. Ya, nanti kita bahas dalam diskusi. Tak selesai dulu Bu ya. Pengantar ini Bu. Karena buah tidak jauh dari pohonnya. Buah tidak jauh dari pohonnya. Meskipun orang tua sudah berusaha maksimal, ketika dia teledor dalam pergaulan anaknya, dia akan hanyut ke bawah arus. Ya, mungkin di rumah dia bertahan bagus, diajarkan bagus, dia contohin bagus. Tapi bagaimana dengan pergaulannya? Dan hari ini anak-anak muda paling banyak bejat karena lingkungannya, karena salah pergaulannya itu. Kan? Makanya saya satu kali tinggal di satu perkampungan, kita tuh berniat untuk mendakwai di kampung itu supaya benar. Tapi rupanya pengaruh kampung itu begitu kuat, sudah mulai mendekat ke anak-anak saya. Ya Bu, saya cepat ambil langkah pindah dari tempat itu. Yang penting kita selamatkan keluarga dulu. Kita menyelamatkan banyak orang, tapi kalau keluarga kita sendiri apa? Tenggelam, rugi kita kan. Jangan sampai kita seperti lilin. Menyalahin orang lain, tapi apa? Dianya hangus. Ya. Makanya itu di sini pentingnya menyadari, Bu. Makanya apa yang disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan. Bangunlah semua kebaikan. Tutup semua pintu dosa dan kejahatan itu, kedaliman itu kan. Ala kulli hal barakallahu. Jadi sekalian, berarti akhlak itu begitu penting posisinya karena dia menggambarkan pribadi seseorang. Sekali lagi Bu ya, orang tidak bisa melihat ibadah kita, nggak bisa lihat iman kita, ya bisa lihat apa Bu? Akhlak kita. Orang akan menilai akhlak kita itu. Kan? Nah, kembali kepada masalah tema akhlak ini Bu, karena ini akan bahasan utamanya. Ya Bu ya, akhlak itu Bu disebutkan dalam Al-Quran ada 1000 lebih ayatnya. 1000 lebih ayat Bu, menurut para ahli akhlak ini Bu. Ya, saya punya 10 juz ya, dikarang oleh kumpulan ulama di Mekah untuk menggambarkan akhlak Rasulullah yang disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah. 10 juz Ibu. Ya, belum, masih bahasa Arab. Nanti bisa pakai AI aja Bu. Terjemahkan AI udah gampang sekarang. Ya. Enggak semua akhlak, sebagian aja. Ya. Nah, ala kulli hal, makanya kalau akhlaknya masyarakat bagus, berarti apa Bu? Tanda bangsa itu bagus. Ya.
Nggak betul juga. Karena mayoritas Al-Quran itu turun di Mekah. Kalau turun di Mekah berarti apa? Tekanannya akidah. Yang turun di Madinah itu apa? Termasuk akhlak. Ada 28 surat. Justru Al-Quran itu paling banyak apa? Akidah. Ya. Kalaupun menyebutkan ibadah terkait dengan akidah. Berkaitan dengan akhlak juga berkaitan dengan akidah. Jadi kembalinya semua kepada akar tadi itu. Kalau akarnya kuat, maka ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Tapi kalau akhlak imannya mengalami keropos, ya keropos semua ke atas. Ya. Makanya nggak bisa akhlak itu dibuat-buat, nggak bisa. Karena akhlak itu adalah merupakan pengecualian dari tadi ibadah dan iman itu. Oke, lanjut ya. Makanya apa yang paling menonjol di dalam Al-Quran tentang Nabi Muhammad SAW? Akhlak ya. Coba ibu lihat ayat keempat surat Al-Qalam. Allah puji bagaimana akhlak Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Ayat keempat surat Al-Qalam ayat yang keempat. Ya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Kenapa diartikan budi pekerti, Bu? Beda akhlak, beda budi pekerti. Ya, Bu. Nah, ini kenapa bisa jadi dia nggak paham arti akhlak? Ya, Bu. Akhlak itu jamak dari khuluq. Makanya mengatakan wa innaka la'ala khuluqin. Engkau berada di atas akhlak yang agung. Ya. Kalau dalam bahasa Barat, mereka biasanya menyebutnya morality. Morality atau etik. Ya, etik atau morality itu landasannya akal, Ibu. Kalau orang mengatakan menyangkut etika atau morality itu berarti landasannya apa? Akal. Kalau budi pekerti atau sopan santun itu landasannya budaya. Kan? Berarti landasannya apa? Kesepakatan masyarakat. Namanya budaya. Tapi kalau khuluq itu landasannya wahyu. Beda enggak? Iya. Khuluq artinya akhlak. Khuluq itu kalau satu, kalau banyak namanya akhlak. Ya, Bu ya? Kalau khuluq itu satu. Kalau bahasa lain, khuluq itu Ibu apa, Bu? Karakter. Makanya akhlak itu muncul dari mana? Dari karakter. Karakter itu apa, Ibu? Kebiasaan yang berulang-ulang. Ya. Kalau Ibu dari kecil minum tangan kanan, maka Ibu akan terbentuk akhlak Ibu akan selalu minum tangan kanan. Berarti akhlaknya apa? Bagus. Kalau Ibu dari kecil sudah biasa minum tangan kiri dan itu berulang sampai 40 kali, maka dia menjadi karakter Ibu kalau minum tangan kiri. Berarti akhlak apa ini? Akhlak jelek, ya. Akhlak bisa bagus, bisa jelek, ya. Tergantung daripada sumbernya apa. Ya. Kalau sumbernya wahyu, pasti benarnya. Ya, Bu. Jadi kebiasaan berulang-ulang itu nanti jadi karakter. Pendidikan ini kan arahnya kan karakter, Bu ya. Karena apa? Membiasakan potensi anak-anak itu supaya di atas apa, Bu? Kebenaran atau kebaikan. Ya, Bu ya. Nah, begitulah pentingnya akhlak ini, Bu, karena dia membentuk karakter. Ya. Pada tulisan seorang pemikir Amerika namanya Buchanan. Dia menulis buku namanya The Death of the West.
Ya Bu, dia penasihat 3 presiden Amerika. Dan itu ada di internet itu bukunya Bu. The Death of the West. Kematian bagi Barat. Apa analisanya Bokonan ini? Barat ini sekarang dalam posisi apa Bu? Sekarat. Menuju kematian. Ini di Amerika Ibu, shutdown pemerintah ini sudah berapa? 140.000 tentara yang tidak digaji. Ya, ada 140 penerbangan lokal kemarin ditutup, Ibu. Pemerintah Amerika tidak mampu bayar untuk apa? Pegawai-pegawainya. Dan ini akan mengalami apa? Keruntuhan di Amerika itu kalau nggak diperbaiki. Sementara dananya besar-besaran buat dukung Yahudi Israel membantai apa Bu Gaza itu. Makanya sekarang udah muncul protes-protes di Amerika atas perilaku Donald Trump, pemerintah Amerika yang mendukung Yahudi Israel itu ya dengan menggelontorkan kekayaan yang padahal utang Amerika itu 30 triliun dolar Amerika. Ya, ambruk itu Amerika itu karena utang itu. Nah, Barakallahu Bokonan mengatakan Ibu, Barat ini akan dalam keruntuhan karena 2 faktor. Faktor yang pertama, karena perempuan mereka tidak mempunyai anak kecuali cuma 1. Berarti apa Bu? Akan terjadi kepunahan. Karena keluarga itu butuh minimal 2 anaknya. Ya, kalau 1 berarti menuju kepunahan. Dan perempuan di sana tidak mau punya anak kecuali 1. Karena kekurangan orang, mereka mendatangkan imigran-imigran. Datanglah imigran Muslim. Imigran Muslim kerjanya bikin anak terus kan. Kenapa Ibu? Bukan. Selain kayak itu, di sana kalau perempuan itu punya anak, negara memberikan hadiah. Subsidi. Kan? Ditambah itu pemasukan keluarganya. Akhirnya orang Muslim sana bikin anak aja kerjanya. Subsidi semakin banyak. Ya, kalau di sini tambah bonyok. Tapi masing-masing sudah ada Bu, ada rezekinya, nggak usah khawatir, ya Bu ya. Nah itu sebab pertama, kenapa Barat itu akan runtuh karena apa Bu? Faktor demografi namanya. Ya, kelahiran anak itu apa? Kecil. Sementara orang tuanya semakin banyak yang tidak produktif kan, sehingga panti-panti jompo itu semakin penuh mereka. Sudah nggak bisa apa-apa orang tuanya. Bahkan di Jepang itu Bu, orang tua yang tidak produktif lagi dibuang ke hutan ya, Bu. Ya, kasihan sekali. Beda orang tua di kalangan Muslim ini kan, semakin tua dia semakin berharga buat keluarganya, semakin dijaga sama anak-anaknya, karena mereka ingin bakti sampai akhir hayatnya kan. Kalau mereka tidak. Kemarin saya menyaksikan di hadapan para artis banyak, seorang bapak-bapak mengatakan, kemudian ya orangnya orang Barat, ya, dan itu yang menyaksikan nangis semua. Saya lihat itu nangis semua. Apa dia bilang? Saya punya istri, saya punya anak 1 laki, saya berjuang untuk membahagiakan istri dan anakku. Tetapi kemudian istriku meninggalkan aku, nggak tahu kemana. Ya Bu, kemudian anakku aku kawal sampai dia sarjana. Habis itu meninggalkan aku, tidak tahu di mana anakku itu. Dan aku ngomong sekarang ini aku tidak tahu di mana anakku. Dan aku mengalami kesepian yang sangat dalam. Itu orang pada nangis semua. Dan ini seperti ini biasa dalam kehidupan mereka Ibu. Artinya di tengah mereka banyak orang-orang yang hancur jiwanya. Karena hancur rumah tangganya. Karena anak-anak itu menurut aturan mereka, 18 tahun orang tua tidak punya hak untuk memegang anak itu. Goodbye mama, goodbye papa, goodbye daddy, pergi anak itu. Nanti setahun sekali datang namanya hari ibu. Dia datang, mama aku datang lagi, I love you, goodbye, habis itu pergi lagi. Gimana nggak menderita orang tua itu? Jadi kehidupan mereka hancur itu. Nah, yang kedua penyebab kenapa kehancuran peradaban Barat,
Kata Buchanan ini orang Amerika nih, Bu. Bukan orang Muslim dia. Yaitu rusaknya moral mereka, dekadensi moral. Karena rumah tangga banyak yang runtuh, ibu-ibu sudah nggak mau di rumah, anak-anaknya siapa yang ngurus ibu? Akhirnya terjadilah dekadensi moral anak-anaknya. Yang narkoba lah, yang begini dan begitu. Dan saya lihat, saksikan sendiri, anak-anak itu kecil-kecil mulutnya jorok-jorok anak itu. Jorok-jorok anak kecil-kecil itu. Makanya itulah peradaban mereka. Bagi mereka itu gak ada masalah. Tapi itulah apa yang mereka bangun, itu yang akan mereka apa? Mereka rasakan itu. Alhamdulillah tidak terjadi itu dalam kehidupan Muslim. Muslim itu dari awal diarahkan oleh Allah 3 itu, Bu. Ya, akarnya harus kuat, batangnya menjulang ke atas, akhlaknya harus bagus. Kan? Makanya akhlak inilah yang harus kemudian kita kawal, kita jaga, karena itulah yang nampak dalam kehidupan manusia. Ibu ketemu sama seorang tukang bohong. Sejak awal ibu ketemu orang ini tukang bohong. Janjinya nggak benar dipenuhin. Kira-kira ibu mau dekat nggak sama orang kayak gitu? Mau, jauh ibu. Ngapain sama orang ini? Ya, orang nggak berarti itu kan? Itu tandanya apa ibu? Tandanya akhlaknya buruk. Ya, orang kalau bohong, janji nggak dipenuhi, namanya apa? Integritasnya rusak. Dan itu banyak sekali di kalangan politikus, Bu. Janji-janji begini nggak dijalanin. Ya, janji itu begini kosong, melompong. Dia ngomong aja saat pemilu, habis pemilu lupa dia. Makanya orang sekarang sudah banyak nggak percaya sama politikus, gitu kan? Nah, karena itu jangan sampai kita mengalami kayak gini, Bu. Ini namanya krisis akhlak, bukan krisis moral ya, Bu ya. Nah, saya kasih contoh nih, Bu. Ada seorang ulama diundang, ini ulama besar nih, diundang sama kerajaan Inggris di Birmingham. Disiapkanlah hidangan makanan lengkap, adalah para menteri, los orang-orang hebat di kerajaan itu. Ketika sudah siap makanannya, dipersilakan untuk merasakan hidangan makan itu. Ulama ini nggak langsung makan, dia minta pamit ke wastafel, dia cuci tangannya, terus dia makan pakai tangan. Semuanya begini. Rupanya sengaja dia ini, ulama ini sengaja, dia mau dakwah ini. Rupanya tiba-tiba ada yang ngomong, Tuan, kita ini sudah di abad modern, tapi Tuan masih nomaden. Nomaden itu apa? Maksudnya masih ketinggalan zaman. Nomaden itu ketinggalan zaman. Ya, masih deso. Bahasa kita, Bu ya. Primitif. Kata ulama ini, maaf tuan-tuan, saya melakukan ini karena ada alasannya. Pertama, saya nyuci tangan saya yakin kebersihannya. Tapi sendok garpu tuan-tuan, siapa yang nyuci? Tidak jelas. Kan? Mungkin ada racunnya, mungkin ada banyak. Kan? Tuh. Yang kedua, Allah menciptakan seluruh anggota tubuh kita itu untuk ada fungsinya. Mata melihat, telinga mendengar, di antara tangan untuk makan. Masing-masing ada fungsinya. Yang ketiga, tangan saya ini terhubung sama mulut saya. Kalau tangan saya nggak kuat karena panas, berarti mulut saya nggak mampu menerimanya. Tapi sendok garpu tuan-tuan tidak punya perasaan. Kan? Tuan-tuan makan, tuh panas, kan? Karena dia punya perasaan. Tapi kalau tangan kita bisa apa? Bisa merasakan itu. Itu yang kedua. Yang berapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, Allah letakkan di tangan kini ada apa? Hah? Enzim. Makanya ibu kalau habis masak, ibu taruh tangannya di tempat sayurannya itu. Apa itu? Basi. Kenapa? Karena ada zat enzimnya di sini. Nah, dengan saya menggunakan tangan akan mempercepat proses pencernaan dalam perut. Itu manfaat yang luar biasa.
yang tidak ada pada sendok dan garpu tuan-tuan itu. Berapa tadi? Keempat. Yang kelima, ini ajaran nabiku tuan. Kalau diajarkan oleh Nabi pasti bernilai tinggi dan ada rewards namanya. Reward apa? Ada pahalanya. Kayak ikutin Nabi kan. Terus tuan-tuan dapat apa? Hanya mereka manggut-manggut kan. Itulah akhlak mulia. Ibu, kalau mereka bilang minus. Kalau orang nggak makan pakai sendok atau pakai garpu, kurang minusnya kata mereka. Ya kan? Itu karena apa? Ukurannya apa? Akal mereka. Akalnya ada keterbatasan. Ya Bu. Tapi akhlak sumbernya apa Bu? Wahyu. Terutama contoh dari Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi ini ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah? Wahai Aisyah. Beliau menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah apa Bu? Al-Quran. Dia Al-Qurannya berjalan. Ya. Oke, jadi berarti akhlak ini fokusnya di mana, Bu? Karakter. Ya, kebiasaan yang berulang-ulang akan menjadi apa? Karakter. Kalau dia sumbernya wahyu, pasti akhlaknya bagus. Makanya tadi tiga tadi kan dari iman, ibadah, kepada akhlak. Ini sumbernya apa ini, Bu? Quran Sunnah semua ini, Bu. Kalau sumbernya Quran Sunnah, pasti hasilnya apa? Bagus. Kalau awalnya bagus, hasilnya akhirnya apa? Pasti bagus. Ya. Beda dengan sumbernya apa tadi? Yang parah lagi, Bu, kalau akhlak itu sumbernya keinginan. Namanya apa? Syahwat. Ya, orang kalau mengikuti akhlaknya karena keinginannya, karena syahwatnya. Karena menurut Abraham Maslow ini kan rujukan orang barat, Bu. Abraham Maslow mengatakan, apa sih yang dicari manusia? Apa sih yang dibutuhkan manusia? Ada 5 kata dia. Kata Abraham Maslow nih. Ya, ini ahli sosiologi barat ini, Bu. Katanya yang pertama dia butuh makan, minum, sana makan papan lah. Ya, manusia butuh itu. Yang kedua, manusia butuh rasa aman. Ya. Apa rasa? Rasa aman. Ya, kalau dia aman, dia nyaman. Ya. Yang ketiga, dia butuh pasangan. Kalau mereka bisa sama leven, kumpul kebo, pacaran, selingkuh, atau menikah. Alhamdulillah kalau Islam, caranya menikah, supaya aman kan. Oke, yang keempat, manusia butuh dihormati, dihargai. Kan? Makanya, kalau kita dalam pergaulan menghargai orang, maka kita akan dihargai sama orang. Itu normal ya. Ya, manusia butuh apa, Bu? Dihargai. Nanti dikasih hadiah ini, dikasih piala ini, dikasih apa, Bu? Pangkat ini ataupun kedudukan ini ya, Bu. Itu adalah penghargaan itu. Ya. Baru yang kelima, ini akhlaknya mereka. Yang kelima, meraih kepuasan sepuas-puasnya. Syahwat. Ya, artinya akhlak kan ada tadi akhlak yang dasarnya akal, akhlak yang dasarnya apa, Bu? Budaya, ada yang dasarnya wahyu, yang paling parah dasarnya apa, Bu? Syahwat, kepuasan, nggak ada batasnya, ya. Subhanallah. Makanya orang-orang seperti itu akhirnya apa, Ibu? Bikin perkampungan telanjang semuanya. Kata mereka back to nature. Ya, Bu. Kita lihat aja jijik gimana Ibu di situ. Ya, Bu. Namanya back to nature, ya. Jadi sudah hilang nilai kemanusiaannya. Mau kembali seperti binatang, dia nggak pakai baju. Ya, Bu. Itulah manusia kalau sudah ngikuti apa? Hawa nafsu. Oke, Bu ya. Jadi itu gambarannya, Bu. Makanya akhlak yang kita ambil adalah berdasarkan apa, Bu? Wahyu. Nah, kemudian karena akhlak itu sesuatu yang tertanam di dalam diri manusia berdasarkan wahyu, melalui iman, melalui ibadah, melahirkan akhlak, ya, Bu, maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tanda orang akhlaknya bagus ada 3. Ya, Bu, tanda orang yang akhlaknya bagus ada 3. Ibu bisa menilai orang ini bagus atau tidak, apa ukurannya, Ibu? Kan?
Ini untuk memudahkan. Ya. Tanda yang pertama, orang itu sumeh. Apa sumeh itu? Ramah. Ya. Mudah senyum. Ya, Bu. Bukan cemberut, ketemu cemberut. Ya, Bu. Nggak enak dilihat dia. Ya. Makanya usahakan ibu jangan ketemu suaminya kecuali mukanya senyum. Meskipun banyak bebannya, ya Bu. Ya, meskipun banyak masalah, jangan terlalu ditampilkan ini. Wajah ini gambaran ekspresi daripada jiwa orang itu, ya. Makanya orang itu dari wajahnya kelihatan ini orang jujur atau pendusta. Ya, ini orang punya masalah banyak atau dia apa Bu bisa nyelesain masalah dengan baik. Makanya pertama kali Abdullah bin Salam, tokoh Yahudi, dia masuk Islam karena melihat wajahnya Rasulullah. Apa komentar Rasulullah? Hadza wajhun laysa bikadzdzab. Pertama kali ulama Yahudi ini melihat Rasulullah, komentarnya apa? Ini bukan muka pendusta. Orang itu dapat apa Bu? Dilihat dari mana? Kenapa? Iman dan ibadahnya itu akan terpancar di wajahnya. Ya, orang tukang bohong kelihatan wajahnya itu. Ya, subhanallah itu. Makanya jangan sampai kita membohongi diri, ya Bu. Perilakunya bejat, tapi dikasih apa Bu? Lipstick, dikasih apa namanya? Dikasih bedak begini, begitu. Nggak bisa ditutupin itu Bu. Ya Bu, karena itu ekspresi dari dalam itu. Ya, ekspresi dari dalam itu. Ya. Nah itu Bu yang pertama. Jadi melihat orang, lihat wajahnya. Semua nggak ada. Senyum nggak ada. Ya Bu. Itu nampak itu tanda orang akhlak mulia dari mana Bu? Dari wajahnya. Ya. Yang kedua, dia senantiasa berbuat kebaikan. Badlun nada. Senantiasa berbuat kebaikan. Ya. Ketemu orang mau minum apa, mau makan apa, ya Bu, dia selalu berbuat baik sama orang, ngasih tempat, ya Bu, dia apa, toleran sama orang lain, dia mau berbuat baik terus sama orang, ya, luar biasa. Dan saya menemukan orang jenis ini Bu, ketika meninggal baunya wangi. Kenapa? Dia suka berbuat baik sama orang lain. Ini akan memudahkan meninggal husnul khotimah. Makanya jangan berhenti berbuat kebaikan, kan? Jadi Bu, pokoknya berbuat apa? Berbuat baik. Nah yang ketiga, menahan diri tidak berbuat yang buruk. Ya, termasuk pelit itu perilaku baik atau buruk? Buruk. Hentikan itu. Ya, jangan sampai kamu pelit, jangan sampai kamu pendengki. Jangan sampai kamu berbuat yang mungkar. Semua keburukan hentikan. Nah, sekarang yang paling sulit yang mana Ibu? Selalu senyum, selalu berbuat baik, menahan diri tidak berbuat yang buruk. Yang paling berat yang mana? Hah? Apa Bu? Yang kedua yang paling berat Bu. Kenapa? Dia butuh kemauan keras dan menjalankannya, butuh dua tenaga. Kalau menahan diri tidak berbuat buruk, cukup satu, tahan, rem. Nah, remnya harus pakem nih. Yang ketiga itu butuh apa? Hanya satu tenaga rem. Ya. Nah, barakallahu sekalian. Itu kata siapa? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian ulama lain mengatakan, ukuran orang baik itu kalau dia selalu berbuat baik, meninggalkan yang buruk. Cuma dua saja. Kalau dia selalu berbuat baik, dia menghindari keburukan, itu berarti tanda orang baik. Ya. Kemudian yang lain berpendapat, ya, kalau orang itu suka yang mulia dan menghindari yang hina, ya Bu, suka kemuliaan, menghindari apa?
kehinaan, maka itu tanda orang yang berakhlak mulia. Ya, maksudnya ini kelengkapan saja. Karena kalau kebaikan itu siapa pelopornya, Ibu? Para nabi dan rasul. Kalau keburukan siapa pelopornya, Bu? Setan. Ya. Fir'aun itu salah satu setan ya. Ya, Bu, bukan semua setan. Salah satu setan namanya Fir'aun. Ya. Nah, pelopor keburukan itu setan. Nah, karena itu pada ayat yang ke-6 surat Fatir, Allah katakan inna syaitana lakum adu fattakhidhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ya. Surat apa? Fatir ayat 6. Coba dibaca. Manusia baru satu ilmu, kedua aman, ketiganya Apa? yang manusia butuh satu ilmu, kedua aman. Saya baru nyatetnya dua. Pasangan. Yang Pasangan. butuh Tiga pasangan yang tadi orang luar tapi itu orang dalam. Orang luar. Yang tadi Bapak bilang kan? 3 pasangan. Ya udah, nanti sudah selesaikan ditanya jawab, Bu. Sudah selesaikan dulu nih, Bu. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya, Bu. Jadi misi setan menjerumuskan kita ke dalam jurang kenistaan. Tujuannya apa, Bu? Supaya masuk neraka rame-rame. Itu tujuannya. Lah kok mau kita diajak? Ya, Bu. Saya mau tanya, apa rahasia kebaikan dan apa rahasia keburukan? Siapa bisa jawab? Apa rahasia kebaikan dan apa rahasia keburukan? Ini maksudnya nilai kebaikan dan keburukan itu. Kenapa kalau orang berbuat baik itu berat? Tapi kalau berbuat buruk gampang. Kalau ke pengajian segini ini nih. Tapi kalau ke konser, puluhan ribu. Ya, Bu. Kenapa itu? Ya, itu dari dalam. Dari pengaruh luar. Bukan dari unsur kebaikan dan keburukan itu sendiri. Kenapa kok kebaikan itu berat? Kenapa kok keburukan itu ringan? Kenapa? Setan itu unsur luarnya. Ini kandungan nilainya itu loh, Bu. Nah, iman itu kan motivasi, dinamo penggeraknya. Ini kenapa itu unsur baik itu kok berat? Kenapa unsur buruk itu kok gampang? Kata Roma Irama, zina itu enak, kenapa haram? Ya, Bu. Nah, ini bagus nih. Ya, Bu. Perhatikan, Bu. Kenapa kebaikan itu berat? Karena balasannya nggak kelihatan. Kan balasannya nggak kelihatan. Kerjanya berat, tapi balasannya nggak kelihatan. Tapi kalau keburukan, ya, Bu, nikmat di depan. Kalau kebaikan itu susah di depan. Kalau keburukan, nikmat di depan, sengsara di belakang dia. Itulah unsur keburukan itu. Makanya orang senang pertama atau kedua? Dia senang kedua. Kenapa? Mau kesenangan dia. Ditambah lagi dorongan hawa nafsu, dorongan setan, tambah semangat dia. Sehingga lupa apa itu akibatnya itu kan. Itu perempuan cantik, kaya, terhormat. Lihat Nabi Yusuf, ganteng, gagah, masih muda, berondong. Ya, Bu. Ama dia dimasukkan ke dalam kamar, dikunci sama perempuan ini. Dia punya suami nih, Bu.
Tapi suaminya rupanya memble. Ya, Bu. Lihat, ini ganteng, berondong. Kemudian apa yang dilakukan perempuan ini? Dia buka dadanya, Bu. Hai talak, lakukan apa yang kamu inginkan. Allah menggambarkan indah sekali. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ra'a burhana rabbi. Ini perempuan gemerengseng. Tahu gemerengseng itu apa bahasanya? Udah kepingin banget dah. Ngepet. Ya, Bu. Yosef punya minat sebagai lelaki. Minat juga dia. Tapi ketika dia ingat sama Allah, kenapa? Resiko di belakang berat nih. Kamu jangan lihat sekarang, resikonya kamu apa nanti. Ya? Maka dia berpaling. Nah, itulah pentingnya iman kan. Kalau nggak ada iman, ya Bu, 14 Bu, kenapa perempuan-perempuan kok sampai jual diri, Bu? Saya waktu kuliah tahun 84 sampai 87, ya Bu ya, kuliah jurusan bahasa Inggris. Subhanallah. Itu ada perempuan-perempuan yang sekelas itu, Bu. Cerita teman-teman, ini bisa di booking semua nih, Pak. Astagfirullahaladzim. Kenapa kok bisa begitu? Ya, Bu. Kenapa kok bisa begitu? Sudah nggak punya rasa malu. Udah nggak ada takut sama Allah, udah nggak malu sama Allah. Makanya kaidah dari seluruh ajaran para nabi, idza dhahabal haya'u fasna' ma tasha'u. Kalau kamu sudah hilang rasa malumu, maka berbuatlah sekehendakmu. Hilang rasa malu, berbuat apa saja dia. Ya, meskipun banyak kan kalau cari perbuatan itu sembunyi-sembunyi dia. Ya, Bu. Karena itu barakallahu Ibu sekalian, disinilah pentingnya apa, Bu? Kendali diri. Ya, untuk menjaga akhlak mulia supaya tidak terjerumus dalam apa? Godaan setan. Terakhir, Ibu. Ya, ini menyangkut akhlak. Bagaimana dengan nilai-nilai? Bu, nilai-nilai itu kalau dalam bahasa manusia Ibu, pertama manusia itu yang dibutuhkan keimanan. Ya, Bu. Inilah pentingnya agama. Ya, Bu. Yang kedua nilai-nilai. Nilai kejujuran, nilai keberanian, nilai keadilan, ya, Bu. Ya, nilai kesabaran, itu namanya nilai, Bu. Ya, norma-norma namanya ajaran yang bagus lah ini, nilai-nilai ini. Baru yang ketiga norma hukum. Ya, kamu boleh begini, tidak boleh itu. Kalau kamu melanggar, kamu akan dihukum. Ya, namanya apa? Norma-norma ini. Namanya norma hukum, Ibu. Yang keempat, tiga itu berhukum. Baru yang kelima, yang keempat namanya budaya, aturan masyarakat, ya. Aturan masyarakat. Nah, norma-norma inilah yang sedang kita bahas ini pada ayat ke-161 surat Al-An'am. Dinan qayyiman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya. Ada kata qayyiman, dinan qayyiman. Al-An'am 161. Ya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia, Ibrahim, tidak termasuk orang-orang musyrik. Ya, agama yang benar. Kata-kata yang benar itu di situ disebutkan qayyimah. Artinya agama-agama yang melahirkan nilai-nilai untuk keselamatan kehidupanmu dan keselamatan akhiratmu. Itu, Bu. Ya. Agama Islam itu selain menyangkut keimanan, ya, Bu, dia melahirkan apa, Bu? Nilai-nilai yang apabila dipegangi nilai itu, maka akan menjadikan hidupmu apa? Apa namanya? Bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya. Makanya nilai-nilai itulah yang menjadi kendali daripada ajaran Islam ini, ya. Nah, semua nilai itu, Ibu, ternyata dibagi menjadi dua saja. Nilai dalam hubungan seorang dengan Allah namanya vertikal.
nilai dalam hubungan manusia kepada manusia namanya apa? Horizontal. Dan itu disebutkan oleh Allah pada ayat 128 surat An-Nahl. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Ya, An-Nahl ayat paling terakhir 128. Ya. An-Nahl 128. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Perhatikan Ibu, Allah menyertai berarti apa Ibu? Menolong, membela, memberikan kemudahan, memberikan perlindungan. Ya Bu, untuk orang yang memiliki dua apa Bu? Nilai kebaikan. Pertama adalah bertakwa. Bertakwa ini ukuran hubungan manusia dengan Allah SWT Sang Khalik. Ya Bu. Yang kedua namanya ihsan. Ihsan ini berbuat baik antar apa? Antar sama manusia. Maka dalam Islam hakikatnya ini hablum minallah dan hablum minannas. Dengan dua nilai ini maka bangunan utuh agama Islam itu akan dirasakan oleh orang yang meyakininya. Ya. Jadi insya Allah nanti ke depan ini baru apa Bu? Pelajaran pertama dari 33 pelajaran tentang akhlak dan nilai-nilai Islam yang paling tidak sebagai pelajaran pertama sudah kita lewati. Ya Bu ya. Semoga bisa ditangkap Bu ya. Bu, bisa tangkap nggak Bu? Bukan cuma dipahami tapi dipraktekkan. Ya Bu. Supaya akhlak kita menjadi bagus. Ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan pada kesempatan yang datang. Silakan tadi Bu, kalau ada pertanyaan. Bu Kati, apa tadi? Tadi saya anak-anak yang dia sedang badannya. Apakah akibat dari itu kan makanan yang dimakan juga. Bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa ada anak baik, kenapa ada anak rusak? Ya. Aslinya setiap anak Allah ciptakan dia di atas fitrah. Kan? Fitrah itu berarti apa? Suci, bersih dia. Ya, suci bersih itu artinya dia itu selalu di atas kebenaran. Ketika dia lahir anak itu. Makanya nggak ada anak lahir pembohong. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada anak lahir penakut. Nggak ada. Ya. Kenapa anak itu jadi penakut? Ibunya kali maksudnya, ayo makan, ada polisi itu. Nah, akhirnya takut sama polisi dia. Ayo makan, ada jin tuh. Akhirnya makan. Nah, ditakut-takuti sama ibunya. Yang salah siapa itu? Orang tua aja kan. Ya. Jadi anak itu semua normal Ibu. Terus yang menjadikan anak itu bagus dan tidaknya siapa Bu? Orang tuanya. Makanya suami istri harus punya komitmen bersama. Ayo kita siapkan anak kita menjadi anak hebat. Ya Bu. Untuk itu saya bikin buku Ibu. Kalau mau baca silakan. Kalau mau pesan bisa online. Ya Bu. Buku itu judulnya From Zero to Hero. From Zero to Hero. Dari mulai lahir sampai jadi anak hebat itu gimana? Saya sampaikan di situ antara teori dan praktek ada 14 langkahnya Ibu. Ya, 14 langkahnya menjadikan anak itu dari lahir sampai jadi anak hebat. Ya Bu, dari pangkat ibu sampai anak itu jadi anak hebat. Ada 14 langkahnya Ibu. Ya. Nah itu bisa dibaca dalam buku itu. Karena waktu kita terbatas. Nerangin ini aja bisa 2 jam Ibu. Ya, Banda itu sumber pertama tanggung jawab ada pada orang tua. Kemudian kedua, ketika orang tuanya ya udah terlalu sibuk, sudah nggak sempat udah anak benar, ya Bu. Paling tidak lulus SD, dia serahkan anaknya di pesantren, ya Bu. Itulah apa Bu? Kesempatan terbaik. Ya, Ibu serahkan anaknya ke pesantren, tapi setelah lulus SD. Belum jangan, karena sampai 6 SD anak-anak itu butuh kasih sayang orang tuanya.
Ketika lulus SD, dia masuk SMP, masuk pesantren. Kenapa? Anak itu butuh mandiri. Ya, butuh apa? Bahkan di Jepang, di negara maju, sudah kelas 1 SD aja itu anak sudah diajarkan mandiri. Kan? Sekolah sendiri, naik mobil sendiri, naik apa, Bu? Naik apa? Naik kendaraan umum sendiri. Ya, itu dilatih mandiri dia. Nah, kita mungkin masih belum bisa melepaskan anak kecil gitu kan. Paling bagus setelah itu lulus SD masuk pesantren. Dia akan butuh belajar mandiri di situ. Butuh kebersamaan dengan kawan-kawannya dan sebagainya kan. Nah, barakallahu di situ ada meningkatkan akademis, meningkatkan apa Bu, sosiologisnya, meningkatkan apa emosinya dan sebagainya itu. Nah, itu adalah tanggung jawab pertama orang tua. Tanggung jawab kedua apa? Sekolahan atau pesantren. Nah, tanggung jawab ketiga masyarakat. Ya Bu, masyarakat lingkungan. Kalau itu dijaga bagus akan jadi anak bagus. Nah, baru yang keempat tanggung jawab pemerintah. Tidak boleh itu peredaran narkoba di sekitar masyarakat atau hal yang bisa merusakkan. Dan jangan lupa Ibu, di antara pentingnya orang tua mendidik anaknya bukan sekedar cuma mengajari, apa Bu? Konsumsi halal menentukan kualitas anak itu. Surat Al-Mu'minun ayat 51 Bu. Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Al-Mu'minun 51. Ya. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang baik-baik itu apa Bu? Yang halal. Yang halal. Kenapa? Kalau makanan itu halal, akan membentuk karakter yang bagus. Dan akan membuka amalan-amalan yang soleh. Itu pengaruh makanan itu penting. Makanya Nabi menceritakan ada seorang yang perjalanannya panjang sampai kusut komal. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sementara makanannya haram, pakaiannya haram, dan senantiasa mengkonsumsi haram. Bagaimana akan dikabulkan doanya? Berarti apa Bu? Makanan haram akan membentuk karakter yang buruk dan menutup pintu doa Ibu. Ya, karena itu wanita-wanita solehah di masa lalu, ketika suaminya akan berangkat meninggalkan rumah mau kerja, mencari nafkah, apa pesan istri? Sayang, jangan kamu pulang kecuali bawa yang halal. Itu pesan istri. Jangan kamu pulang kecuali bawa yang halal. Ya, dan itulah yang menjadikan rumah tangga itu apa? Selamat. Ya, pengaruh halal itu sangat penting dalam hidup. Makanya tadi Bu, kalau Ibu mau tahu, ya, tanda orang itu bahagia ada 3 Ibu. Ya, tanda orang bahagia ada berapa Bu? Ada 3. Ya, ini ilmu ini Bu, Ibu perlu dipraktekin. Yang pertama, agamanya benar dia. Ya, yang pertama agamanya benar. Ini ilmu Ibu. Ya, agamanya benar. Dia jalankan sholatnya, dia jalankan puasanya, dia jalankan ketaatan sama suaminya, dia jalankan agama yang benar Ibu. Ya. Nah, yang kedua apa? Lifestyle yang halal. Lifestyle yang halal. Ya, makanan, pakaiannya, kehidupannya selalu dalam yang halal. Lifestyle-nya halal Ibu. Ya. Lifestyle-nya halal. Ya. Dan yang ketiga, rumah tangganya utuh. Rumah tangganya utuh. Ya Bu. Makanya kalau rumah tangganya berantakan akan terjadi broken home anak-anaknya. Rumah tangganya utuh ini. Makanya harus dirawat nih rumah tangga utuh. Waktu itu udah disebutkan di antara cara mengutuhkan rumah tangga apa Bu? Bu, jabat tangan suami istri sebelum tidur. Ya Bu?
Sehingga tidak ada beban dalam hidupnya. Ya, sebelum tidur jabat tangan tuh suami istri maaf-maafan. Ya Bu, kalau perlu ibu bilang I'm ready. Ya Bu, apa Bu? I'm ready. Itu laki pasti kelengker itu Bu. Ya, ya Bu. Saya mengalami sendiri biaya untuk semua anak saya 6-6-nya saya sedekahkan ke orang yang lebih membutuhkan. Alhamdulillah 5 anak saya kuliahnya beasiswa semua. Masya Allah. Dan sekarang 5-5-nya kerja makan. Alhamdulillah. Cari kerja susah. Karena harta saya buat umat. Masya Allah. Saya buka konveksi Bu. Ah. Jadi semua karyawan saya ambil dari tempat prostitusi. Oh ya, Masya Allah. Saya tebus. Untuk mengangkat mereka, melepaskan. Ya, untuk saya didik. Dan anak-anak belanjakan dan mabok bertatoan. Saya bawa ke rumah. Masya Allah. Alhamdulillah, dari tahun 90. Luar biasa ya. Tapi nggak gabung lagi jadi. Kalau udah pintar saya tanya. Aku nanyanya bukan kamu. Nah, lo mau tetap ikut gue? Atau mau buka sendiri? Kalau mau buka sendiri, aku kasih mesin buat modal. Tapi harus bayar 2,5% tiap bulan. Nanti dikumpulin, kalau udah beli mesin, lanjutin perjuangan. Alhamdulillah Bu, sudah boleh tampil banyak yang sudah. Mandiri, Masya Allah. Ini solusi nih. Ibu kalau ketahuan wartawan jadi masuk masalah. Masya Allah. Ini cerita ini buat yang lainnya juga ini, motivasi buat yang lain juga. Saya punya keluarga 3, saya bikin keuntungan saya 2,1 M. Kata suami, kamu mau ridhonya Allah, kamu mau punya Rubicon. Kan aku pengen Bu, rumah yang mobil yang keren ya. Mobil saya Grand Max Bu, nggak bisa gaya. Akhirnya alhamdulillah saya tetap pakai Grand Max. Dan 2,1 uangnya itu aku sumbangin Bu. Aku sama suami datang ke pasar-pasar nanyain tukang dagang ada yang bentuk rentenir nggak? Saya bayarin Bu. Alhamdulillah. Iya, saya bayarin, saya modalin. Lu nggak boleh ngambil rentenir lagi. Ini buat makan 2 bulan, kontrak rumah 2 bulan. Ini modal. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Saya mati berapa? Benar, Masya Allah. Saya mau punya rumah bagus memang, rumah saya jelek. Tapi alhamdulillah nggak jadi. Alhamdulillah. Pertanyaannya, Ya itu saya itu lebih mementingkan orang lain terhadap kemapanan diri sendiri, boleh nggak? jawabannya ada pada ayat 60 surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Surat Ar-Rahman ayat 60. Ya. Dan surat Ar-Rahman ayat 60 itu setelah menerangkan tentang posisi penduduk surga yang paling tinggi. Ya Bu. Ya, dari mulai ayat 46 sampai ayat 59 itu posisi penduduk surga yang paling tinggi. Kenikmatan disebutkan di situ. Nah 60-nya apa itu? Ya. Karena di dalam itu sebelumnya kan fihinna qasiratut tarfi lam yathmidhunna insun qablahum wala jan. Ya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Itu cerita tentang apa itu? Bidadari dalam surga itu. Kemudian Allah menyebutkan wahal jazaul ihsani ilal ihsan. Apa itu artinya Ibu? Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan. Kebaikan. Jadi nggak sia-sia Ibu. Ya, tidak ada balasan kebaikan kecuali sekarang pertanyaannya, untuk siapa kebaikan itu? Surat Al-Isra ayat 7. Ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya. Jika
jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Ya, cukup. Jadi Bu, kebaikan Ibu itu tidak hilang. Kan? Catatnya di sini nih, malaikat ini hidup nih kanan kiri nih kan. Setiap kebaikan dicatat kebaikan. Dan untuk siapa? Untuk kita sendiri. Tapi kalau kita berbuat buruk, yang rugi siapa? Diri sendiri. Dan inilah kompetisi dalam hidup. Makanya para nabi mengajak kita berbuat kebaikan. Dan bukan cuma ngomong, dia buktikan, dia kasih contoh. Kan? Nah, kita kalau mengikuti yang seperti itu, luar biasa. Kenapa? Ibu akan banyak didoakan oleh orang-orang yang ibu berbuat baik kepada mereka, kan? Makanya ada ibu-ibu kemarin datang ke rumah saya, dia ustadzah Ibu. Saya nggak tahu. Kata ustadzah ini, saya ajarkan ibu-ibu, Pak Ustadz, dia bawa kitab. Pakai bahasa Arab. Dari awal sampai akhir tentang doa. Kitab ini membahas terakhir dan awal terakhir doa. Ketika Ustadz ditangkap oleh Densus 88, setiap kali pengajian kami doakan Pak Ustadz. Kita nggak tahu Ibu. Kan? Didoakan sama ibu-ibu itu. Dari awal pengajian sampai akhir pengajian. Coba itu. Berapa kali pengajian itu kan? Makanya kita di dalam menemukan banyak kemudahan yang di luar kemampuan manusia. Yang ditangkap itu Ibu, itu bukan penjara biasa loh ya. Ini penjara, mata ditutup, tangan diborgol. Berat sekali Ibu. Terus salah kita apa? Nggak terbukti apa-apa. Jahat mereka ini kan. Kan? Tetapi apa yang kita dapatkan? Alhamdulillah. Hati tenang, pikiran tenang. Kemudian tidak sampai ke dokter, sehat walafiat. Padahal saya termasuk tua kan. Alhamdulillah. Kenapa? Banyak orang yang mendoakan, kita nggak tahu. Dan itu saya temukan ternyata nggak sedikit. Ya, makanya yang kita harapkan itu doa-doa mereka itu Bu. Yang kemudian merasa apa? Tertolong, terselamatkan, terangkat derajatnya. Nah, makanya jangan berhenti untuk berbuat kebaikan. Terus berbuat baik. Gitu Bu ya? Karena waktu zuhur sudah masuk, kita salat berjamaah insyaallah. Mohon maaf segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.